Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Shadaqallahul azim. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran jarak jauh di kelas 11 pada pertemuan yang ke-13 ini kita akan membahas tentang bab ijaroh. Ijaroh itu adalah sewa menyewa ya. Dalam kitab Minhajul Muslim halaman 271. Kita buka dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'rifuha, pengertian ya. Al-ijaratu, ijaroh itu hiya akdun adalah satu akad lazimun yang perlu atau harus ala manfaatin terhadap suatu manfaat. Jadi kalau kita mau memanfaatkan orang lain atau benda orang lain harus pakai akad gitu, lazim itu maksudnya. Mudatan ma'lumatan, pada waktu yang ditentukan, bithamanin maklumin, dengan harga juga yang ditentukan. Namanya juga sewa ya, harus pakai harga, harus pakai ongkos gitu kan. Jadi yang pertama pengertian ijaroh ya. Pengertian ijaroh itu adalah akad terhadap suatu manfaat dalam waktu yang ditentukan dan upah yang ditentukan juga. Atsani hukmuha ya. Al-ijaratu jaizatun, boleh, liqouli ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, lau syi'ta latakhadta li ajra. Lau syi'ta, jika kamu berkehendak, latakhadta, pasti kamu mengambil alahi daripadanya ajron, upah. Al-Kahfi ayat 77. Wa qoulihi inna khaira man, sungguhnya paling bagusnya orang atau manusia terbaik ataupun paling bagusnya orang ya, istajarta, yang kau minta untuk menjadi atau untuk disewa, untuk dipekerjakan. Al-Qawiyyul Amin adalah orang yang kuat, al-aminu, dan yang amanah. Ini permintaan salah satu putri Nabi Syu'aib ya, kepada Nabi Syu'aib ketika si putrinya itu menginginkan bahwa yang bekerja untuk ayahnya itu adalah seorang pemuda yang bernama Musa. Wa qaulihi, dan firman Allah, ala anta juroni, bahwa sesungguhnya kamu mempekerjakan aku sama niat hijaj selama 8 musim haji, yaitu 8 tahun ya. Al-Qasas ayat 27. Wa qauli Rasul, dan ucapan Rasulullah SAW, qalallahu azza wa jalla, salah satun, 3 golongan, ana khosmuhum yaumal qiyamah, aku adalah musuhnya pada hari kiamat. Yang pertama, rojulun a'to, rojulun seorang laki-laki, a'to, nah a'to itu yang bersumpah maksudnya, bi atas namaku, summa godaro, lalu dia berkhianat. Warjulun, dan seorang laki-laki, ba'a, yang menjual huron, orang merdeka, pa'akala samanahu, lalu dia memakan harganya atau memakan uang hasil penjualannya. Warjulun, dan yang ketiga ini seorang istajaro ya, seorang laki-laki istajaro yang meminta kerja atau mempekerjakan ajiron, seorang pekerja, pastaufa, lalu si pekerja memenuhinya gitu kan, minhu, dari mustajir ya. Walam yuafihi, dan tidak memenuhi mustajir kepada ajir atau orang yang menyuruh kerja kepada pekerja, ujrohu, buruhnya ataupun upahnya. Jadi di sini ya, orang yang menjadi musuhnya Rasul pada hari kiamat ada 3. Pertama, orang yang bersumpah atas nama Allah kemudian dia berkhianat. Yang kedua, orang yang menjual manusia merdeka kemudian dia memakan hasil penjualannya. Yang ketiga, orang yang meminta kerja kepada seorang pekerja. Si pekerja menunaikan kewajibannya, tapi si yang menyuruh kerja tidak menunaikan kewajibannya, itu berupa uang yang diberikan untuk upah ya. Wal istijarihi, dan karena istijar atau mempekerjakannya Rasulullah SAW Abi Bakrin beserta Abu Bakar, fi hijratihi, ketika dua-duanya hijrah. Mempekerjakan siapa? Rojulan, seorang laki-laki, khoritan ya Pak. Ya, khoritan,
yang sebagai pemandu mim Bani Dail dari Bani Dail, yurshiduhuma yang menunjukkan keduanya, yang menunjukkan kepada Rasul dan Abu Bakar ya, yang menunjukkan kepada keduanya ila dububil Madinati, ke pelosok Madinah, wa masalikiha dan jalan-jalan ya, dan jalan Madinah. Ini Rasul juga ya udah memberikan contoh bahwa beliau pernah mempekerjakan seorang laki-laki dari Bani Zail ya, namanya Abdullah bin Uraikid, untuk menjadi petunjuk ketika mereka berdua, beliau berdua itu hijrah ke Madinah ya. Jadi hukum ijarah itu dibolehkan berdasarkan dalil tadi, lausyita latakhota alhi ajro, dan inna khairu man istajartal qawil amin, surat Al-Qasas ayat 26 dan di 27, yaitu ala antajuruni thamania hijaj. Selanjutnya yang ketiga ya, atalis yang ketiga, syurutuha, syarat-syarat ijarah. Yang pertama, syarat ijarah itu adalah ma'rifatul manfaati, diketahui manfaatnya, kasukna dari seperti membangun rumah, au khiyatoti thawbi, atau menjahit pakaian matalan. Idhiya, karena ijar itu kal bai'i, seperti jual beli, wal bai'u, sedangkan jual beli la buddha, tidak boleh fihi dalam jual beli min ma'rifatil mabi, dari la buddha ya. La buddha harus fihi dalam jual beli itu min ma'rifatil mabi, dari manfaatnya barang yang dijual. Jadi dalam jual beli juga harus ada. Dalam jual beli itu adalah harus jual beli yang sah, itu adalah barangnya harus bermanfaat. Kalau barangnya tidak bermanfaat ya tidak sah jual belinya gitu kan. Tidak sah jual belinya kalau tidak bermanfaat. Begitu juga ya sewa menyewa, itu ya harus bermanfaat barangnya. Jangan sampai barang yang tidak bermanfaat. Manfaatnya dari segi apa? Bukan dari segi kesukaan orang, hobi misalnya. Manfaatnya dari segi syariat ya. Atani yang kedua ya, ibahatul manfaati ya. Manfaatnya juga dibolehkan, bukan manfaat yang tidak dibolehkan. Falaya juzu, maka tidak boleh ya, istijaru amatin, menyewakan seorang amat, seorang budak perempuan, lilwati, untuk disetubuhi ya. Awimroatin, atau menyewakan seorang perempuan, lilginai, untuk jadi penyanyi. Awinauhi, untuk meratapi, gitu kan tidak boleh. Kan kalau orang non muslim misalnya kan, apabila ada orang mereka di antara mereka yang meninggal, lantas misalnya ada orang Islam ikut-ikut nangis, ikut-ikut meratap gitu kan, pasti dikasih duit sama mereka itu. Sekarang itu seperti itu gitu kan. Nah, misalnya ini seseorang gitu kan ikut-ikut meratap karena ingin apa? Ingin uang ya, maka uangnya juga tidak sah, tidak boleh gitu. Au ardon, atau menyewakan tanah, litubna, untuk di bangunan ya, untuk didirikan bangunan di atasnya, kanisatan gereja, au mahmarotan, ataupun pabrik minuman keras. Asalis yang ketiga, marifatul ujroti ya, liqauli Abi Sa'id, jadi diketahui harganya, upahnya berapa diketahui ya. Liqauli Abi Sa'id, karena ucapan Abu Sa'id, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anistijaril ajiri, untuk mempekerjakan seorang ajir, seorang pemburu ya, seorang buruh, hatta yubayina, sehingga jelas lahu bagi dia, ajruhu, upahnya. Jadi syarat-syarat ijarah itu dari 3. Yang pertama, diketahui manfaatnya, seperti mendiami rumah atau menjahit pakaian, karena keberadaan ijarah seperti jual beli. Sedangkan dalam jual beli disyaratkan harus mengetahui barang yang dijual, itu kan manfaatnya, harus mengetahui manfaat barang yang dijual, manfaatnya apa. Dan yang kedua, manfaat yang dimaksud itu adalah harus berhukum mubah. Jadi yang pertama diketahui manfaatnya, yang kedua manfaatnya berhukum mubah, boleh. Karena itu tidak diperbolehkan menyewa seorang budak untuk digauli, atau menyewa seorang perempuan untuk bernyanyi atau meratapi jenazah, atau menyewa tanah untuk mendirikan gereja atau pabrik minuman keras ya. Mengetahui, dan yang ketiga mengetahui upahnya berdasarkan keterangan hadis yang tadi diriwayatkan oleh Abu Sa'id, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anistijarin hatta yubayyina lahu ajruhu. Rasulullah telah melarang menyewa atau mempekerjakan seorang pekerja sehingga dijelaskan kepadanya mengenai upahnya, berapa harga upahnya. Sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita memasuki pekan PTS. Ustaz harap kalian belajar dengan sungguh-sungguh ya, bukan karena PTS, tapi karena belajar itu adalah sebuah kewajiban. Apalagi itu belajar ilmu syar'i itu adalah fardu ain. Kalau tidak berarti dosa, itu kan. Karena itu merupakan penunjang terhadap terlaksananya atau sahnya sebuah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Kita tutup dengan pembacaan doa kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.